sebenarnya anak-anak yang dibilang anak-anak pergaulannya di gereja-gereja doang nih ternyata dalamnya kayak gini loh. Thank you for accept the invitation ya. Udah pada mau kumpul, udah pada mau sharing-sharing nih sedikit untuk hari ini. Sebelum kita mulai nih, biasanya kalau misalnya di awal-awal tuh harus kenalan dulu, ya kan? Karena saya pun nggak kenal nih brosis ini nih siapa-siapa aja sih orang-orangnya gitu kan. Udah pada keren-keren banget. Emang satu set ini bajunya putih semua nih ya? Yoi. Kita bikin ini di ituan BBM. Yang tengah doang ya, backgroundnya di tag. Oke, ini keren juga nih sampai yang tengah juga sampai background di dada-dada ya. Oke, kita lanjut aja untuk mulai kita ya. Oke, biasanya kalau dari sebuah kelompok pasti selalu ada yang jadi leadernya nih atau koordinator atau yang in charge ya. Kalau di sini siapa sih koordinatornya kalau boleh tahu? Di sini Kak Rachel Palendeng as our leader. Oke, Kak Rachel Palendeng. Terima kasih Jenny introduction-nya. Oke, thank you Kak ya. Kak, boleh dong dibantu kenalin nih teman-temannya. Siapa aja sih sebenarnya nih yang tergabung dalam Youth Lighthouse Podcast ini Kak? Boleh dong. Thank you Brother Andre. Jadi kita ini sebenarnya sih ya kalau boleh jujur saya yang paling tua di sini ya, tapi saya yang paling punya jiwa muda. Oke, jadi di sini ada sahabat-sahabat saya, rekan-rekan orang muda. Ada Brandon, boleh dong? Hai Brandon. Halo semuanya. Halo Brother Brandon. Oke. Dia yang paling ganteng ya di sini. Tapi ada lagi yang lebih ganteng di antara dia. Ada Oliver, Brother Oliver. Silakan Brother Oliver. Halo semuanya. Oke, halo Brother Oliver. Nah, ini yang paling imut di antara kita nih, Brother Daniel nih. Ulang. Oke. Imut banget, brother. Kan udah dibilang dia yang paling imut di antara kita. Oke. Ini Jennifer nih, saudari Jennifer. Halo semuanya. Oh, ini yang paling kalem Kak ya? Ini yang paling kalem, ya betul. Jadi kita ada yang kalem, ada yang cerewet, ada yang imut, semua pokoknya kebentuk dari berbagai lapisan. Ada saudari Nicole. Halo semuanya. Halo sis. Dan yang terakhir nih Echa nih, silahkan. Halo semuanya. Halo Echa. Thank you ya. Udah pada mau ini, jadi udah dikenalin tuh ya guys semua. Ada teman-teman kita di sini, ada Echa, ada Nicole, ada Daniel, ada Jennifer, ada Brandon, Oliver, dan Kak Rachel. Oke, thank you banget nih, udah pada mau kenalin diri gitu ya. Thank you banget juga udah pada mau gabung, udah mau join kita pada saat ini. Oke, sebelumnya nih, biasanya orang kan udah kenalan gitu kan, mau nanya-nanya nih sebenarnya. Karena kan tema kita, pembicaraan kita pada saat ini kan bahas tentang startup gitu ya. Ini lebih ke memulai sesuatu ya kan, khususnya untuk podcast Youth Lighthouse ini gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau ditanya nih gitu kan, kapan sih terbentuknya ini Youth Lighthouse Podcast gitu? Kita mau nanya-nanya sama siapa ya? Oh, yang paling imut tapi berkumis lah. Siapa nih? Daniel, Bro Daniel. Boleh dong Bro sharing-sharing kapan sih sebenarnya terbentuknya Youth Lighthouse Podcast ini? Kapan ya? Ada yang tahu nggak? Oh, lempar jawaban. Lempar pertanyaan. Boleh. Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Itu rhetorical question namanya. Untuk awal adanya sih kita tanggal 24 Februari ya. Bener gak sih? Kayaknya enggak. Mungkin yang lain boleh bantu. Kita terbentuk di 17 Februari ya, kira-kira ya? Iya benar. Yes, 17 Februari 17 2021. Februari itu tanggal 24 ya. Kalau dia punya podcast yang lain, Bro Andre. Dia agak nge-lag-nya 1 minggu kayaknya. Oh iya. Beda tanggalan nama kita beda. Oh gitu, oke. Siap. Iya, nggak apa-apa. Nah, itu tadi kan tanggal 17 Februari terbentuk ya, gitu kan. Ini terbentuk dari teman-teman semua nih. Sebenarnya mulai terbentuknya itu di mana gitu kan? Tadi kan udah tanya tanggal 17. Terus bisa terbentuk tuh di mana sih sebenarnya? Apa kalian lagi
ngumpul-ngumpul, atau kalian lagi ngerumpi, atau lagi ngejulitin orang, terus tiba-tiba kebentuk nih podcast gitu kan. Mau tanya-tanya dikit nih, sama yang dari tadi jaga angle kayaknya nih. Oh, Eca. udah feeling banget, udah feeling. Oke, canda ya. Boleh, Sis Eca, boleh dong dibantu. Di mana sih sebenarnya terbentuknya dari Youth Lighthouse Podcast ini? Jadi tuh awalnya itu kita kayak lagi ada di suatu acara di di satu malam itu cerita-cerita dan awalnya cuman asal ceplas-ceplos doang. Terus akhirnya semuanya tuh ternyata pada setuju gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk membuat suatu podcast ini di suatu aplikasi yang namanya Zoom. Oh gitu, oke. Jadi kalian di suatu acara dalam suatu malam membentuk Aplikasi. podcast ini gitu ya. Itu malam-malam itu ngapain ya? Malam satu suro ya. Rapat organisasi nggak sih? Iya, rapat organisasi. Kita lagi rapat organisasi Oh gitu. gitu. Oke. Berarti kalian ini terbentuk dalam sebuah organisasi. Gitu Iya, ya. betul. Apa mungkin dari teman-teman ini teman sebaya, teman satu kampus, atau satu kantor, atau Kita teman, kebetulan kita teman kuliah. Organisasi. Pokoknya kita dari Kantaran SMA, semua. SD gitu udah jadi terbentuk gitu. Oh, ya. Oh, jadi ini geng udah kebentuk dari SD. Lebih ke arah teman hidup sih sebenarnya. Iya. Oh. Ya, jadi tuh kita teman gereja, Brother Andre. Kita teman gereja. Oh, teman Nah, gereja. Boleh ya. kali dikit gereja. Ini semua adik-adik saya semua. Jadi di suatu malam yang indah gitu ya. Entah kenapa dapatlah pemikiran, yuk apa yang bisa kita buat yuk untuk orang muda yuk untuk kita berbagi di masa pandemik ini. Kalau kita berbagi makanan atau kita berbagi berkat, itu kan suatu hal yang memang sudah menjadi kewajiban kita ya untuk saling menolong. Tetapi berkat apa lagi ya yang bisa kita bagikan? Nah, akhirnya tercetuslah podcast ini. Kurang lebih lah seperti itu. Jadi kita berbagi berkatnya melalui tutur kata kita yang menentukan karakter kita tuh seperti apa sih gitu. Oke. Keren. Kayaknya filosofinya oke banget ini ya. Ini tadi dibilang adik-adiknya gitu. Berarti kakak SD, mereka TK ya? Mungkin belum terbentuk. Belum lahir, ya, mungkin belum terbentuk kali. Orang lahir. Orang tuanya belum nikah kita nih pada saat itu. Oh, gitu. Atau orang tuanya seangkatan sama Kak Rachel ya? Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Jadi nggak usah ditanya umur ya, boleh ya, jangan tanya umur ya. Oke. Kita nggak ada yang singgung umur, karena di sini semua satu ya, sama gitu. Karena kita mau ngobrol bareng nih. Oke, terus kan tadi udah sempat kenalan siapa aja sih orang-orangnya, terus kemudian di mana serta kapan mulai terbentuknya dari podcast ini gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat kalian gitu ya, atau apa sih yang tergabung dalam podcast ini gitu? Kayak misalnya mungkin sesuatu yang ingin kalian capai atau goals-nya sendiri, mungkin dari achievement yang ingin didapat nih dari podcast ini. Mungkin dari paling ganteng katanya ini ya, Brother Brandon. Gimana Brand? Kira-kira menurut Bro Brandon? Kalau kita sih sebenarnya cuma pengen sharing aja, tapi ada manfaatnya gitu. Soalnya selama ini kita kan ngobrol-ngobrol, tapi nggak ada arahnya. Jadi ngegibah doang gitu ya? Iya, biar jadi ada arahnya. Terus orang-orang yang dengerin siapa tahu bisa jadi ikut ada gunanya lah yang mereka dengerin gitu. Itu aja mungkin. Oh gitu, oke, I see. Jadi gini, ini kan ada gambar atau logonya kan Youth Lighthouse gitu ya, atau Youth Lighthouse Podcast gitu kan. Kenapa sih kalian memilih nama itu? Terus kemudian itu gambarnya apa gitu? Maksudnya simbol yang kalian cantumin itu kan, kebetulan kan kalau di belakang nih gitu kan, itu kan ada simbolnya tuh. Itu gambar apa? Pensil kah? Atau gambar sosis kah? Atau gambar apa sebenarnya gitu? Oh, jadi kita itu milih mercusuar. Nah, mercusuar itu kan bangunan menara dengan sumber cahaya yang ada di puncaknya yang fungsinya untuk membantu navigasi kapal di laut. Dan Oke. Mercusuar ya? Iya, betul. Oke. Soalnya kalau dilihat dari ini kayak pensil gitu. Oke, mercusuar ya. Makanya judulnya itu Youth Lighthouse gitu ya. Namanya ya. Jadi fungsinya itu Oke. digunakan Thank you, sebagai Oliver. Nah, untuk
Sis Jennifer, mercusuarnya ini kayak gimana nih menurut Sis Jennifer sebagai navigasi lautnya ini? Menurut gimana nih Pak? Bro. RT Jen. Ya, Bu. Menurut Gimana ya? Ibu Jennifer. Oh, iya Bro Andre. Ya apa? Jangan Ini masih ada kelanjutannya, masih ada kelanjutannya lainnya gitu loh. Oh gitu. Ya itu tadi. Oke, goalsnya sendiri. Gimana sih Bu Jennifer? Sis Jennifer, sebenarnya goalsnya sendiri untuk ya nambahin yang tadi Bro Brandon sama Bro Oliver udah jelasin ya, memang udah jelas kita punya lambang ini mercusuar. Itu kayak sebuah cahaya gitu kan ya untuk menavigasi kapal di laut. Kalau itu filosofi untuk mercusuarnya sendiri. Kalau kita Youth Lighthouse Podcast ini memang tujuan kita tuh iya benar tadi Bro Brandon bilang, daripada kita ngerumpi, ngegibah nggak jelas ya kan, mendingan kita ya udah kita ngobrol orang-orang muda, tapi kita encourage juga nih teman-teman kita yang lain gitu loh. Kita tunjukin kalau kita sebagai orang muda tuh sebenarnya tuh bisa loh ngobrol tapi ke arah yang positif, ke arah yang kita tuh ngebantu untuk develop satu sama lain gitu loh. Pokoknya kayak nunjukin aja sih kita tuh orang muda tuh bukan berarti ya kita ngegibah untuk hal-hal negatif. Tapi kan kita bisa juga melakukan hal-hal kebaikan dari kita punya pembicaraan gitu aja sih Bro Andre. Oke. Daripada kalian cuman menuhin komen-komen di Lambetura Instagram gitu ya. Itu hobi saya yang dulu, ya. Percintaan artis-artis gitu ya istilahnya. Jadi lebih baik ke arah yang lebih positif gitu ya ngegibahnya. Atau mungkin kalau gibah itu konotasinya negatif kali ya. Mungkin pembicaraan yang lebih sehat lah istilahnya gitu ya. Oke. Menarik. Jadi mungkin tambahan kali ya, Brother Andre, mungkin tambahan kali. Jadi kenapa sampai kita bikin ini? Jadi filosofinya itu kita ambil di Alkitab di Yohanes 8 ayat 12 ya. Di mana itu ditulis di Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, jadi kalau misalnya kita kembali ke konteks awalnya kenapa kita sampai memakai nama ini, kita punya kerinduan ya, orang-orang muda ini punya kerinduan. Karena kita tahu ada banyak juga orang-orang muda yang sudah meninggalkan gereja gitu ya. Jadi memang karena kita komunitas gereja, jadi kita ingin agar orang-orang muda itu di masa-masa seperti sekarang ini lebih menyadari apa sih tujuan hidupnya, kenapa sih dia sampai ada di dunia ini. Jadi walaupun kita masih muda, marilah kita berpikir untuk membagikan sesuatu hal yang baik buat orang lain. Nah, inilah gunanya kita membentuk podcast ini. Jadi bukan hanya sebagai sikap, tetapi tutur kata kita, orang bisa dengarkan sesuatu hal yang positif, yang jadi input yang baik, dan mereka bisa mengeluarkan output yang baik juga ke orang lain, yang bisa dibagikan ke orang lain. Jadi kita bisa menjalankan apa sih yang Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan kita. Nah, inilah makanya kita tergabung dalam Youth Light Podcast. Mungkin itu kali, Brother Andre. Thank you banget. Ini wise banget ya. Ini kayaknya udah agak jauh jarak umurnya kali ya dari teman. Terlihat ya, sangat terlihat. Udah terlihat jelas, terpampang nyata. Terpampang mental gitu ya. Sudah banyak makan asam sama garam. Oke, udah makan asam garam kehidupan. Rujak, ya. Oke. Menarik nih Kak, thank you banget. Tadi memberikan hal yang positif gitu ya, apalagi kalau orang muda ya, atau anak-anak muda lah, zaman sekarang gitu, biasanya kan pakai aplikasi Zoom cuman buat sharing screen, terus nonton bareng gitu kan, nontonnya juga film-film yang lagi musim gitu ya, tapi lebih baik mendingan kita membagikan firman Tuhan, tadi ya kakak bilang gitu ya, bagikan, apalagi untuk orang-orang muda sendiri, tadi udah sempat tuh dibilang, katanya banyak yang mulai jauh atau hilang daripada gereja gitu ya. Jadi supaya bisa mengembalikan kembali. Oke, thank you banget. Kayak ini positif banget nih emang di situasi saat ini, apalagi untuk orang-orang muda gitu. Kadang-kadang kan kalau saya pribadi mungkin gitu ya, apalagi tengah kondisi COVID, bahas tentang pekerjaan, sekolah, banyak yang kehilangan pekerjaan, itu pasti orang pasti mentalnya saat ini lagi down gitu. Tapi dengan ada ini semoga bisa jadi berkat buat orang lain. Oke. Amin. Thank you. Nah, satu lagi nih pertanyaan penutup sebelum kita tutup nih. Sebenarnya
Saya pengen jawab ini dari masing-masing, coba ya, dari teman-teman semua ya. Apa yang ingin dilakukan atau plan ke depannya untuk podcast ini gitu kan? Gimana kan tadi mau mencapai orang muda gitu ya, atau misalnya mau capai teman-teman, bahkan teman-teman yang udah jarang ke gereja atau yang memang udah mulai hilang-hilang gitu ya dari peradaban, istilahnya udah jadi domba yang hilang gitu ya. Nah, dari teman-teman plannya apa gitu mungkin, atau apa yang mau dibikin ke depannya untuk goals supaya bisa dapat goalsnya itu tuh gimana? Oke, mulai dari perempuan dulu kali ya. Oke, dari Eca kali ya. Boleh, Eca, gimana, Ca? Masih dengan angle yang sama ya. Dengan angle yang sama. Eca, dari awal loh dia konsisten. Kalau menurut aku pribadi sih jangan tinggalkan gereja gitu. Kita bisa sama-sama membuat suatu hal positif yang bisa saling membangun satu sama lain gitu. Bahkan kita dapat mendorong teman-teman kita yang mungkin lagi lemah iman atau mungkin ada suatu pergumulan. Ayo kita sama-sama membuat suatu komunitas yang memberi dampak positif gitu bagi mereka sehingga mereka tidak keluar lagi dari gereja. Kalau aku itu sih. Oke, thank you banget sis. Ini positif banget ya. Memang rencananya tuh tujuan goalsnya tuh mulia banget. Semoga jadi saluran berkat. Oke, dari sis Nicole. Boleh dong sharing-sharing. Kalau buat aku sendiri goalsnya sih sebenarnya mulainya pertama tuh kalau menurut aku kalau mau nge-influence orang tuh pasti harus mulai dari diri kita sendiri kan. Jadi kalau menurut aku tuh goals pertama itu ya diri aku sendiri harus bertumbuh juga dalam platform ini gitu. Kedua, sama seperti yang udah tadi dibilang sama teman-teman yang lainnya, bahwa banyak banget orang-orang muda yang udah mulai ninggalin gereja nih. Nah, setidaknya dengan ada podcast ini, aku tahu kalau teman-teman yang ada di sini punya tujuan dan visi misi yang sama aku. Jadi setidaknya aku menjaga teman-teman yang ada di sini dulu, yang satu podcast sama aku gitu. Nah, baru goals besarnya adalah untuk nge-reach out sih. Maksudnya untuk menjangkau teman-teman yang lain yang mungkin udah lama nggak gereja, jadi balik lagi dengerin kita cerita-cerita, atau mungkin sebatas, oh kangen nih denger suara Bang Andrew ketemu langsung gitu. Atau misalnya, oh kangen nih denger motivasi-motivasi dari Kak Rachel untuk ngobrol secara langsung gitu. Akhirnya mereka balik lagi datang ke gereja atau mungkin ikut Zoom gereja gitu. Atau yang lebih besarnya lagi, lebih makro lagi, ya mau justru tarik teman-teman yang justru sama sekali belum kenal kebenaran. Dan menurut aku itu sih gunanya mercusuar gitu. Menuntun kan, jadi navigasi buat kapal-kapal yang lain supaya mereka tuh nggak kemana-mana gitu, mereka sampai di tempat tujuannya juga dengan baik. Tentu sama seperti kita gitu kan ya, kayak jadinya benar-benar dituntun gitu loh. Jadi semakin hari akunya bertumbuh, kita secara tim podcast juga bertumbuh, teman-teman yang lain yang denger juga bertumbuh gitu sih. Kayak kalau dari aku. Oke, thank you banget Nicole. Ini menarik banget gitu ya. Tadi udah dibilang reach out gitu. Jadi sebelum reach out, reach in dulu ya. Jaga dulu teman-teman yang satu podcast ini. Terus kemudian saling jaga komunikasi, saling mendoakan antara satu dengan yang lain, baru mencoba untuk scam yang lebih besar, skala yang lebih besar gitu ya. Oke, tadi udah 2 perempuan. Sekarang ke cowok-cowok dulu kali ya, biar lebih menarik ya. Kalau dari Bro Daniel, kira-kira gimana bro? Mohon maaf nih bro, mohon maaf. Jawaban diambil sama Nicole semua. Oh gitu? Enggak. Mungkin untuk tambahan juga, karena dengan adanya podcast ini, kita juga mengharapkan, kadang kan kalau orang-orang muda tuh pengen pembahasan-pembahasan yang menarik gitu ya. Apalagi kadang kalau misalkan di gereja gitu, suka gampang banget buat bosen gitu. Nah, kita mengharapkan dengan adanya podcast ini, pembahasan-pembahasan kita diusahakan semenarik mungkin agar orang-orang muda tuh merasa kayak pengen ikut gitu, pengen dengerin lagi tentang apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan pada podcast ini gitu. Mungkin seperti lebih itu. Tertarik gitu ya, untuk mau lebih aktif gitu ya. Oke, thank you banget bro. Oke, kita lanjut nih ke Bro Oliver dulu kali. Gimana menurut Bro Oliver? Kalau aku sih sebenarnya mirip-mirip ya sama kayak yang dibilang Bro Daniel. Cuman kalau dari aku sendiri pengen biar kita yang sama-sama di podcast ini maupun orang lain tuh bisa sama-sama berkarya bareng. Apalagi di situasi kayak gini kita bisa saling menyemangati dengan karya-karya kita yang bukan buat
kita sendiri bisa nikmatin, cuman orang lain itu justru bisa tertarik sama karya-karya kita sih, gitu. Oke. Siap. Thank you untuk Bro Oliver gitu kan. Terakhir kali ya untuk yang Bro Brandon aja nih, gimana kira-kira Bro Brandon? Kalau menurut aku ini suka banget sama podcast ini supaya orang-orang tuh biar bisa lihat nih kalau sebenarnya anak-anak yang dibilang anak-anak pergaulannya di gereja doang nih ternyata dalamnya kayak gini loh, nggak ada bedanya sama kalian gitu. Jadi nggak usah kayak kadang kita tuh udah langsung kayak beda nih, kita udah beda langsung kayak kesannya tuh kayak gitu, padahal ya sama aja ini kayak gini, ini natural nih gini, nggak ada yang kita bikin, nggak ada yang apa, ya udah kayak gini aja, jokes-jokesnya juga sama, nggak ada beda. Terus apa yang buat kalian membatasi diri kalian buat kenal lebih jauh tentang kebenaran itu sendiri, paling kayak gitu sih. Wih, keren banget nih emang. Mantap ya, mantap semua. Mantap banget. Bro Brandon ini Kena banget ya. Gitu kata-kata. Apalagi kalau orang muda gitu kan, sekarang orang bilang kalau kamu bisa gitu kan, sok suci gitu kan, sok aktif banget gitu kan, di luar semua agama lah ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita sendiri ngelihat ada yang rajin ibadah, pasti kan juga banyak yang nyinyir gitu kan, sok suci nih atau gimana nih, kayak gitu kan. Tapi ya itulah kehidupan gitu ya. Oke. Untuk dua perempuan terakhir, gitu ya, kira-kira nih, menurut kalian gimana nih? Ada Sis Jennifer sama Kak Rachel. Jen, sweet Jen. Bebas, terserah siapa duluan. Kak Rachel terakhir sekaligus kesimpulan. Iya kali. Oh, iya benar. Dengan bahasa yang lebih tinggi kali ya Kak. Oke, boleh. Sekarang Sis Jennifer dulu, boleh dong. Iya. Kalau dari aku sendiri sih gak jauh sama adik-adik yang lain, teman sepantaran yang lain. Kita sepantaran. Iya, tingkat 1 kita semuanya kuliah baru masuk kok. Oke. Iya gitu. Ya kalau kita sih memang benar mau nunjukin sih, maksudnya menunjukin dalam hal apa? Ya itu tadi kita mau buktiin gitu sih ke semua orang-orang muda di luar sana gitu loh. Kalau podcast ini tuh memang diperuntukkan untuk mereka gitu loh. Kayak selain kita reach in untuk teman-teman orang muda kita yang di dalam gereja yang mungkin udah lama hilang gitu loh, kita juga mau reach out juga nih, karena kan podcast ini kan secara umum, maksudnya general tuh yang bisa dengar ini kan semua orang, bahkan semua kalangan, semua umur bisa gitu loh. Kayak gitu aja sih, kita nunjukin aja gitu hal-hal positif dari hal-hal pembicaraan kita di podcast ini tuh. Ya nggak melulu, maksudnya tentang kita tuh ngomongin orang, enggak gitu loh. Kita mau nunjukin aja kita bisa tetap jadi terang itu yang tadi dibilang sesuai filosofi kita, terang ini tuh beneran ada gitu sih. Terima kasih Bro Andre atas kesempatannya. Oke, terang itu beneran ada ya. Oke. Thank you untuk Sis Jennifer. The last but not least, untuk Kak Rachel, silakan Kak. Oke, jadi thank you ya buat my brother and sister. Tadi sudah memberikan aspirasinya, kerinduan mereka buat sahabat-sahabat kita ya, yang ada di luar sana ataupun yang di gereja sekalipun. Jadi memang tidak ada yang eksklusif ya dari kita, tetapi kita ingin memberikan sebuah program yang baik, yang bagus, yang dimana kita ingin agar orang-orang muda menggunakan talentanya semaksimal mungkin. Karena apa? Tuhan sudah percayakan masing-masing kita sebuah talenta, dan mari kita gunakan talenta-talenta tersebut untuk apa? Melayani Tuhan. Jadi apa yang kita miliki saat ini semua adalah titipan. Jadi bagaimana kita memaksimalkan titipan yang Tuhan berikan? Ya inilah cara kita salah satunya. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini, kita bisa apa? Mengabarkan siapa Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Dengan cara kita bertutur kata yang sopan, dengan cara kita memberitahukan kebenaran, dan juga memperkenalkan kepada orang-orang di luar sana siapa sih Yesus. Mungkin bagi orang-orang muda melupakan siapa Yesus dalam kehidupan dia. Tetapi dengan adanya podcast ini, kita berharap agar semua orang-orang muda bisa kembali lagi dan mereka bisa apa? Aktif lagi. Jadi di masa pandemik ini, maksimalkan talenta kalian dalam melayani Tuhan. Dengan apapun, jika kalian punya niat, pasti semuanya akan berjalan. Mungkin dari kita terlambat, karena pandemik ini sudah berjalan hampir setahun. Tetapi bagi saya pribadi, tidak ada yang terlambat. Saya ingin agar semua kita orang-orang muda maju. Jadi buat orang-orang muda, pastikan bahwa kita semua
ada di dalam satu lingkaran yang sama. Jadi bila mana tiba saatnya, kita semua apa? Selamat. Itu aja. Thank you. Udah super Amin. sekali. Aduh. Ini kayaknya nih tegar beriman. Ini nggak dihafalin kan, Kak? Without text, Bawahnya without ada text. teksnya. Ini nggak ada teks, ini Maksudnya nggak ada ada teks. teksnya, ada subtitle. Oh, Ini without text. Ini dapat ilham, set gitu. Oh, iya, iya, iya. Makanya doa subuh, guys. Gitu ya. Makanya doa subuh. Teksnya di bawah gitu. Iya, iya. Banget gitu. Oke, thank you banget untuk bro and sis yang udah mau gabung, udah mau ngobrol, perkenalan, sharing-sharing. Thank you banget. Ini seru banget, menarik banget, positif banget tujuan kalian ini. Semoga rencana-rencananya bisa tercapai, banyak orang-orang yang lebih mau Amin. terlibat, gitu ya, terlebih lagi mau mengenal kebenaran Tuhan, gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan buat orang muda aja ya. Jadi Oh, kita orang itu muda. memang ingin juga mengajarkan adik-adik kita karena kita juga akan ada sesi khusus buat adik-adik kita yang masih duduk di sekolah dasar. Bahkan kita juga ingin mengajarkan adik-adik kita yang masih duduk di TK ya. Jadi dari kecil itu kita sudah berusaha untuk mengajarkan atau mendidik adik-adik kita. Ayo yuk kita sama-sama yuk berbagi kebenaran. Jadi tidak melihat usia. Jadi mau siapapun itu kepolosan-kepolosan dari anak-anak kecil itu justru apa? Diperlukan ya di zaman sekarang ini untuk berbagi kebenaran. Kita berbagi kebenaran ya, bukan berbagi pembenaran. Jadi pastikan apa yang kita katakan di sini ini semua bukan hoax, tetapi real. Oke. Berarti untuk adik-adiknya, berarti di bawah teman-teman sekarang ya, umurnya ya, bukan yang seusia. Hampir seusia nggak, Jen? Di bawah dikit ya. Dikit aja. Satu level di bawah. Ya 5 kalinya umur Kak Echel mungkin, oh enggak. Aduh, Nicole terlalu jujur. Itu kalau dibagi 5 baru anak TK gitu ya. Oke, thank you. Ini menarik banget sih, emang seru banget sih ngobrol sama kalian. Mungkin kesempatan yang lain boleh ada lagi ya, biar kita bisa ngobrol lagi jauh lebih banyak, bahas tentang sesuatu yang jauh lebih positif, sehingga setiap teman-teman ataupun orang-orang, bahkan teman-teman adik-adik kita tadi ya, untuk adik-adik kita juga bisa jadi bekal buat mereka gitu ya. Nggak semua orang yang dewasa ini atau yang mereka lihat itu sudah besar tapi sudah mapan atau siap secara iman dan kerohanian, tapi sebenarnya kita juga butuh loh untuk saling mengingatkan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Oke, thank you banget teman-teman semuanya sudah mau bergabung, udah mau sharing-sharing. Sekali lagi terima kasih. Semoga tujuannya atau kiranya setiap apa yang dilakukan mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan yang ada di surga. Terima kasih. Sekarang yang terakhir untuk penutup. Oke, Youth Lighthouse Podcast. Be the light. Oke, thank you semua. Thank you semuanya. Oke, thank you. God bless us ya. God bless us. Bye.